Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan pahala puasa untuk dirinya. Ada sebuah hikmah yang sangat besar di balik itu, yaitu orang-orang yang berpuasa, mereka diharuskan bersabar dalam puasanya. Bahkan sabar mereka dalam 3 aspek sekaligus. Sabar mereka dalam melakukan ketaatan, yaitu puasanya. Sabar mereka dalam menjauhi kemaksiatan, karena itu merupakan hal yang paling bertentangan dengan puasa. Dan sabar mereka terhadap takdir-takdir yang tidak menyenangkan dirinya, seperti dilarangnya seseorang untuk melakukan makan, minum, dan juga hubungan suami istri. Ketika 3 aspek kesabaran ini berkumpul, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala orang-orang yang bersabar juga tanpa ada batasnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar tanpa ada batasnya. Maka puasa itu sendiri Allah akan memberikan pahala yang sangat besar dan tanpa ada batasnya, dan juga sabar di dalam puasa tersebut memiliki pahala yang tidak terbatas. Subhanallah, 2 amalan sekaligus yang tergabung menjadi satu. Keutamaan yang ketiga dalam hadis yang tadi adalah bahwa sesungguhnya puasa merupakan junnah. Puasa merupakan perisai, wiqayah, sitr, yaqi sha'im minal lagwi warrafath, yang melindungi orang-orang yang berpuasa dari amalan-amalan yang melalaikan dan amalan-amalan keji atau kemaksiatan. Karena orang-orang yang berpuasa tadi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, Rasulullah menjelaskan, ketika kalian berpuasa, fala yarfuth wala yaskhab, janganlah kalian mengatakan perkataan-perkataan yang jelek, dan juga janganlah kalian yaskhab, berteriak. Yaqihi minan nar, karena ketika seseorang menjauhi semua itu, menjauhi penyebab kemaksiatan, akan melindungi dirinya dari api neraka. Sehingga puasa akan menjauhkan dia dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjauhkan dari penyebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Sesungguhnya puasa merupakan perisai, pelindung yang akan melindungi pelakunya, orang yang berpuasa dari adab neraka. Pelajaran yang keempat, anna khulufa fammi shaim atyabu indallahi min rihal misk, bahwa sesungguhnya bau mulut orang yang sedang berpuasa jauh lebih Allah cintai dari bau minyak misik atau kasturi. Karena dia munculnya bau mulut yang tidak disukai oleh manusia, dan dia lebih Allah cintai karena muncul di bawah ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala, efek dari ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajarannya adalah semua atau segala sesuatu yang muncul karena ketaatan, baik manusia cinta ataupun benci terhadap efek tersebut, ketahuilah Allah cinta terhadap perkara tersebut selama terbangun atau terjadi dikarenakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pelajaran yang terakhir, anna lis-shaimi farhatan, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa memiliki 2 kebahagiaan. Farhatan inda fitrihi,
kebahagiaan ketika dia berpuasa dan dia kebahagiaan ketika dia berbuka, yakni fariha inda fitrihi yafrah bima an'amallahu alaihi minal qiyam wal ibadatus siyam. Mereka bahagia ketika mereka bisa bangun di malam hari, mereka bisa melakukan salat tarawih, mereka bisa beribadah di malam hari, dan mereka bahagia dengan puasanya. Yang kedua, yafrahu bima abahallahu lahu minat ta'ami wasyarab wan nikah. Dan mereka bahagia terhadap apa yang Allah bolehkan setelah mereka dilarang dari makan, minum, dan juga hubungan suami istri. Subhanallah. Kita lihat di sini bagaimana mereka berbahagia ketika mereka bisa menikmati makanannya di saat berbuka. Yang kedua yang besar luar biasa, yaitu ketika mereka berbahagia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Farhatun inda liqa'i rabbi, kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yafrahu bi sawmihi hina yajidu jazaahu indallahi ta'ala mawfuran kamilan fi waqtihi huwa ahwaju ma yakunu ilaih. Bahkan mereka berbahagia ketika amalan puasanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang begitu banyak, sehingga mereka sangat berbahagia sekali, dan bahkan mereka sangat butuh di hari itu, di hari yang dimana setiap orang dipertanggungjawabkan amalannya. Bahkan orang-orang yang berpuasa tadi dipanggil mereka, dikatakan ainas saimun, di mana orang-orang yang ahli puasa tadi? La yadkhulunal jannah min babir rayyan, mereka akan masuk ke dalam surga dari pintu Rayyan. Alladzi la yadkhuluhu ahadun ghairuhum, yang mereka tidak akan pernah masuk darinya kecuali orang-orang yang ahli puasa. Betapa bahagia orang-orang yang berpuasa disiapkan tempat yang khusus, bahkan surga yang khusus baginya, karena begitu cintanya Allah terhadap mereka. Maka berbahagialah kita ketika kita bisa membiasakan diri untuk berpuasa dan kita bisa menjaga amalan puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan Allah menerima amalan puasa kita dan menjadikan kita diampuni di akhir Ramadan kita, dan mudah-mudahan puasa kita bisa membawa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah cintai, dan membawa diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah berikan tempat yang terbaik di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.